Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25. Ini ayat surga pertama dalam Al-Quran yang disebutkan dan diberikan kunci kepada kita semua. Kita mulai. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Kata Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar gembira bahwa ada di kalangan manusia yang sudah aku janjikan surga. Jadi ada manusia yang belum meninggal tapi sudah dijamin oleh Allah dengan berita gembira akan masuk surga. Jadi kita fokus ya, ada manusia belum wafat tapi dijamin oleh Allah orang ini akan masuk surga. Berikan kabar gembira pada golongan dari manusia bahwa aku sudah siapkan surga untuk mereka. Nah, ini ada rumus dalam tafsir, di ilmu tafsir, kalau ada berita disampaikan dalam Al-Quran tentang kebaikan, maka jangan dihukumi kebaikan itu terbatas pada orang tertentu. Disebutkan kemudian informasinya supaya kita menjadi bagian darinya. Seakan-akan Allah ingin katakan, saya berikan berita gembira pada siapapun yang pengen ke surga. Ada orang dulu, ada orang sekarang, ada orang nanti. Kalau Anda ingin mendapatkan surga dan dijamin masuk surga sebelum wafat, maka kata Allah, kerjakan apa yang akan saya sampaikan sekarang ini. Nanti seperti itu banyak dalam Al-Quran. Misal, nanti di Al-Quran ada kisah tentang orang yang saat sakit, luar biasa sakitnya. Kata medis tidak mungkin sembuh. Kata klinis mustahil ini sembuh. Tapi kemudian dia melakukan satu amalan yang amalannya diabadikan dalam Al-Quran. Begitu kemudian diamalkan ini, seketika diberikan kesembuhan oleh Allah. Tapi di ujung ayatnya, Allah berikan pesan, kalau ada orang yang sakit di masa kapanpun, mengerjakan amalan yang sama, maka aku akan sembuhkan seperti hamba yang ini disembuhkan. Itu terdapat di Al-Quran surah ke-21 Al-Anbiya, ayat 83-84, kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Ada lagi orang-orang yang dalam kehidupannya, teman-teman sekalian, tidak luput dari ujian. Ada yang kemudian dalam dagang, kemudian ditipu. Ada yang kemudian dalam rumah tangganya sulit. Ada yang dalam dakwahnya sulit. Maka bahkan saking sulitnya, ada yang dizalimi. Ada yang kemudian dimasukkan ke dalam ikan paus, dilempar ke laut. Saking luar biasa dahsyatnya. Tapi melakukan satu amalan. Begitu amalan itu dikerjakan, kata Allah, kami selamatkan dia dan kami akan selamatkan orang-orang beriman di kemudian hari yang mengalami peristiwa serupa dan mengamalkan amalan yang sama. Jadi kalau disebutkan dalam Al-Quran satu amalan, maka kaidah tafsirnya al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Bukan dikhususkan pada kalangan tertentu, tapi dibuka untuk semua orang yang ingin mendapatinya. Paham insyaallah?